Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi kelompok kami, yaitu keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang atau money market equilibrium adalah keseimbangan antara uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif sama dengan jumlah uang yang beredar. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut kurva LM. Keseimbangan pada pasar uang ditunjukkan oleh suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga yang memenuhi persyaratan dalam keseimbangan pasar uang. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Pasar uang muncul karena ada transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek, umumnya di bawah 270 hari. Sederhananya, pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Pasar uang hadir untuk menjawab kebutuhan akan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Fungsi pasar uang. Berikut ini beberapa fungsi pasar uang. Di antaranya yang pertama, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kedua, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berjangka pendek. Ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Keempat, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Di dalam sektor ekonomi, pasar uang memiliki peran penting, yaitu dapat menghasilkan informasi dan modal pengalokasian, dapat membagi risiko, meningkatkan likuiditas dan diversifikasi, memberi dukungan kepada penghematan dan investasi, dapat mengontrol harga perekonomian, dan membantu dalam mengoreksi ketidakseimbangan. Kemudian ciri-ciri pasar uang. Ciri-ciri pasar uang dapat berupa yang pertama, menekankan pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Dan yang ketiga, tidak terkait pada tempat tertentu pasar modal. Tujuan pasar uang. Dari pihak yang menanamkan dana, 1. Memperoleh keuntungan dengan tingkat suku bunga tertentu. 2. Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. 3. Spekulasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dalam waktu relatif singkat pada keadaan ekonomi tertentu. Kemudian dari pihak yang membutuhkan dana atau modal. 1. Memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti menyelesaikan kewajiban membayar utang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. 2. Memenuhi kebutuhan likuiditas yang disebabkan karena terjadinya kekurangan uang kas atau uang tunai. 3. Memenuhi kebutuhan modal kerja seperti biaya-biaya operasi, upah karyawan, dan pembelian bahan baku. 4. Sedang mengalami kalah keliring. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Pertama, jumlah uang yang beredar atau M. Kedua, jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom atau MD. Ketiga, kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga atau K. Keempat, kepekaan permintaan uang untuk spekulasi. Yang selanjutnya yaitu kurva LM. Kurva LM adalah sebuah garis atau kurva yang menunjukkan berbagai hubungan antara suku bunga dengan pendapatan nasional dalam kondisi keseimbangan di pasar uang. Keseimbangan pasar uang tercapai ketika terjadi keseimbangan antara permintaan uang dengan penawaran uang, yaitu MD sama dengan MS, yang dimana MS adalah penawaran uang dan MD adalah permintaan uang. Dari keseimbangan tersebut akan terbentuk kurva LM yang mencerminkan titik-titik keseimbangan bunga dengan pendapatan nasional pasar uang. Motif-motif permintaan uang. Menurut Keynes, motif-motif permintaan uang ada 3. Yang pertama, motif transaksi, untuk transaksi dan dipengaruhi oleh pendapatan. Kedua, motif berjaga-jaga untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan. Ketiga, motif spekulasi, untuk memperoleh keuntungan pada masa depan. Namun,
motif permintaan uang dalam ekonomi Islam hanya ada dua motif, yaitu pertama motif untuk melakukan transaksi, yang kedua motif untuk berjaga-jaga. Sedangkan motif untuk spekulasi seperti yang dikemukakan oleh Keynes tidak pernah akan ada di dalam ekonomi Islam, sehingga permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang merupakan fungsi dari tingkat bunga akan sebesar nol. Oleh karena itu, permintaan uang dalam ekonomi Islam selalu berhubungan dengan tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Pergeseran kurva LM. 1. Kurva LM akan bergeser bila permintaan dan atau penawaran uang perubahan. 2. Jika ada penambahan jumlah uang beredar dan permintaan uang bertambah, maka kurva LM akan bergeser ke kanan atau dari LMO ke LM1. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah uang beredar dan permintaan uang berkurang, maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang. Pertama, transaksi moneter atau pengetatan moneter berhubungan dengan penurunan penawaran uang. Ketika terjadi peningkatan penawaran uang tersebut, disebut juga sebagai ekspansi moneter. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS, tetapi hanya mempengaruhi kurva LM. Misalnya, ketika terjadi peningkatan penawaran uang, kurva LM akan bergeser ke bawah. Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu keseimbangan dalam pasar uang. Yang pertama, keseimbangan pasar uang modal tercapai bila permintaan uang L telah sama dengan penawaran uang M. Jadi, L sama dengan M. Yang kedua, kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Yang ketiga, kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Karena itu, kurva LM miring ke atas. Oke, baik teman-teman, cukup sekian yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.